Dalam film Paita Abdul Hamid II, salah satu karakter yang paling sering tampak dan juga menjadi perhatian banyak orang adalah tokoh Bidar Kaden. Ia merupakan istri dari Sultan Abdul Hamid II. Di dalam film, tokoh Bidar Kaden yang diperankan oleh seorang artis Turki bernama Özlem Çonker ditampilkan sebagai seorang karakter yang cantik, anggun, berwibawa, dan di dalam beberapa episode, ia digambarkan sebagai orang yang mudah cemburu. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang siapakah itu Bidar Kaden, bagaimana kehidupannya bersama Sultan Abdul Hamid II, bagaimana ia meninggal dunia, dan di manakah ia dimakamkan. Baik teman-teman semuanya, silakan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan selamat menonton. Bidar Kaden. Ia dilahirkan pada 5 Mei 1858 di daerah Kaukasia di zaman Turki Utsmani. Beliau adalah seorang tuan putri dari Pangeran Ibrahim Bey dan Ratu Syahika Iffet dari Kerajaan Kabardey. Dari beliau jugalah lahir dua anak Sultan Abdul Hamid II yang bernama Fatma Naimiyah Sultan dan Syehzade Mehmet Abdul Qadir Effendi. Bidar Kaden ketika masih kecil pergi ke Istanbul dan meninggalkan tanah kelahirannya. Saat itu, ia dirawat oleh kerajaan Turki Utsmani. Ketika ia berumur 17 tahun, Bidar Kaden, karena kecantikannya yang luar biasa, kemudian ia menikah dengan Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1875. Bidar Kaden adalah istri keempat dari 13 istri Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1876, Bidar Kaden melahirkan anak pertamanya yang bernama Naimiyah Sultan di Istana Dolmabahce. Di Istana Dolmabahce terdapat bangunan yang bernama harem. Bangunan yang sangat besar, bangunan itu dikhususkan untuk para istri dan para pelayan sultan. Di Istana harem itu juga terdapat birokrasi kepengurusan di dalamnya. Dan karena kelahiran anak pertamanya ini, Bidar Kaden menjadi pengurus dan orang paling berpengaruh keempat di Istana harem Dolmabahce. Bidar Kaden adalah seorang perempuan berparas indah dan berpenampilan anggun. Dikatakan pada tahun 1889 ketika delegasi dari Jerman datang ke istana, ia menjadi orang yang menjamu kedatangan mereka. Diriwayatkan bahwa kecantikan dan penampilan Bidar Kaden membuat mereka terpana. Anak Sultan Abdul Hamid II yang bernama Shadiye Osman Oğlu dan Ayşe Osman Oğlu menggambarkan Bidar Kaden sebagai sosok perempuan bertubuh indah, berambut coklat, dan memiliki mata coklat yang kebiru-biruan. Bidar Kaden juga dikatakan tidak terlalu akur dengan istri Sultan Abdul Hamid yang lainnya. Di suatu saat, Bidar Kaden pernah berkelahi dengan istri Sultan yang bernama Neujedid Hanım. Dan kemudian Sultan Abdul Hamid II melindungi Neujedid Hanım dan membawanya ke tempat yang aman. Dikatakan bahwa Neujedid Hanım adalah istri Sultan yang sangat berpengaruh di istana harem dan juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Pada tahun 1878, Syehzade Mehmet Abdul Qadir lahir dari rahim Bidar Kaden Sultan. Syehzade Abdul Qadir adalah anak kelima Sultan Abdul Hamid II. Dan pada tahun 1895, setelah kematian istri pertama Sultan Abdul Hamid II, Nazikeda Hanım, dan perceraian Sultan dengan istrinya yang ketiga, Safinas Nurefzun Hanım, Bidar Kaden kemudian menjadi orang terkuat kedua kedudukannya di istana harem. Pada tahun 1908, ketika revolusi negara Republik Turki oleh para Turki muda, kekuasaan Sultan Abdul Hamid juga berakhir. Diriwayatkan, waktu itu Bidar Kaden Effendi ikut bersama Sultan Abdul Hamid ke pengasingannya di Selanik. Saudaranya, Çerkes Mehmet Pasha, juga ikut bersama mereka ke pengasingan. Setelah Sultan Abdul Hamid II pulang dari pengasingannya dan ditahan di Istana Beylerbeyi di Istanbul, tepat 40 hari sebelum kematian Sultan Abdul Hamid II, pada 1 Januari 1918, Bidar Kaden meninggal dunia. Ia meninggal di rumahnya yang berada di Erenköy, Istanbul. Bidar Kaden kemudian dimakamkan di dekat makam Syehzade Kemalettin Effendi di pemakaman Yahya Effendi, Istanbul. Semoga Allah merahmati beliau. Kepadanya, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sevdim seni. Sevdim. Çok sevdim. Kader kalemi kilki kaza. Nasıl ki beni size yazmışsa, sizi de bu devletin başına yazmış hünkârım.